Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak soleh dan soleha al-mutakabir. Semoga hari ini masih dalam keadaan yang sehat dan tanpa kurang satu apapun. Hari ini kita kembali belajar dengan menggunakan video. Semoga anak soleh dan soleha bisa memahami dan menonton video ini sampai habis. Oke, untuk hari ini kita masih belajar tema 4B. Namun pagi hari ini kita belajar subtema 3 dengan judul energi alternatif. Kira-kira anak soleh dan soleha tahu tidak apa itu energi alternatif? Mari mendengar bersama-sama. Energi alternatif atau energi terbarukan adalah energi yang berasal dari alam. Energi alternatif juga ramah lingkungan. Sumber energi alternatif di alam dalam jumlah yang tak terbatas atau memiliki jangka waktu habis yang lama. Contoh sumber energi alternatif: matahari, air, angin, kotoran hewan, limbah pertanian, dan juga panas bumi. Anak soleh dan soleha, disimak baik-baik ya video berikut ini. Energi matahari. Panas matahari dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, mengeringkan baju, memanaskan air, dan lain sebagainya. Cahaya matahari juga dapat menjadi sumber energi untuk menggerakkan mobil, serta pembangkit listrik melalui panel surya. Energi angin. Angin adalah udara yang bergerak karena adanya perbedaan tekanan. Angin banyak dimanfaatkan sebagai energi penggerak pada perahu layar. Energi angin juga dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik melalui kincir angin atau turbin raksasa yang dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Energi panas bumi. Energi panas bumi disebut juga energi geotermal. Energi panas bumi berasal dari pusat bumi yang berbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Teknologi modern telah memanfaatkan energi geotermal sebagai pembangkit tenaga listrik. Energi geotermal digunakan untuk memanaskan air. Uap air yang dihasilkan dapat menggerakkan turbin yang terdapat pada generator sehingga generator dapat menghasilkan listrik. Energi air. Aliran air yang deras menyimpan energi gerak sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Pembangkit listrik tenaga air atau yang disingkat menjadi PLTA menggunakan bendungan air. Air yang mengalir dari bendungan dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin. Setelah itu, energi gerak turbin diubah menjadi energi listrik oleh generator. Semakin deras aliran air, semakin besar listrik yang dihasilkan. Energi alternatif berikutnya adalah limbah pertanian dan juga kotoran hewan. Produksi bahan bakar minyak dunia telah mencapai batasnya, sedangkan kebutuhan energi di seluruh dunia terus meningkat sehingga dibutuhkannya sumber energi alternatif yang disebut dengan biogas. Biogas ini terbuat dari limbah pertanian dan juga kotoran hewan. Anak soleh dan soleha, yuk kita lihat bagaimana cara pengolahan minyak bumi. Pengobaran minyak bumi
dapat dilakukan di lepas pantai dan juga pengoboran minyak bumi di daratan. Minyak bumi diperoleh dari kegiatan penambangan di tengah laut atau di daratan. Mari kita lihat proses pengolahan minyak bumi. Minyak bumi yang diperoleh dari kegiatan penambangan atau disebut juga minyak mentah tidak dapat langsung digunakan. Minyak mentah diolah di kilang minyak hingga menjadi produk petroleum. Berikut ulasannya. Pengolahan minyak bumi dilakukan di dalam tabung distilasi berdasarkan perbedaan suhu. Hasil pengolahan minyak bumi ini menjadi gas LPG, lilin, bensin dan solar, oli, aftur, dan juga aspal. Nah, berikutnya kita belajar tentang pembangkit listrik energi biomasa. Apa itu? Energi alternatif yang terbuat dari kotoran hewan. Bagaimana cara kerja pembangkit listrik biomasa? Mari kita lihat bersama. Pembangkit biomasa dari kotoran ternak. Pertama, hewan ternak akan menghasilkan kotoran, seperti kotoran sapi. Kedua, kotoran hewan membusuk dan menghasilkan gas metana. Ketiga, gas metana dibakar dan menghasilkan uap panas. Keempat, uap panas digunakan untuk memutar turbin generator listrik. Dan yang terakhir, energi listrik dihasilkan. Anak soleh dan soleha, coba buka buku kalian pada halaman 82 dan halaman 83. Mempraktikkan teks petunjuk membuat kincir angin. Pada pelajaran yang lalu, kita sudah mengetahui apa itu teks petunjuk. Ya, teks petunjuk adalah teks yang berisi arahan atau melakukan sesuatu. Teks petunjuk juga bertujuan untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Nah, untuk kali ini, di teks petunjuk pada halaman 83, kita akan belajar tentang teks petunjuk membuat kincir angin kertas. Pertama, lipatlah kertas di bagian diagonal-diagonalnya. Yang kedua, pada bagian tengah pertemuan diagonal, buatlah lubang kecil sebagai sumbunya. Ketiga, potonglah kertas menurut garis diagonal yang telah kamu buat dengan gunting. Lalu potonglah hingga setengahnya atau mendekati lubang kecil. Lakukan dengan hati-hati, jangan sampai melukai tanganmu. Keempat, tekuklah bagian yang telah digunting ke arah sumbu dan rekatkan penggunaan stapler, kemudian tusukkan paku payung di bagian sumbu. Dan yang terakhir, tempelkan sedotan di belakang kincir menggunakan paku payung. Kincir anginmu kini sudah siap untuk dimainkan. Pelajaran selanjutnya adalah tentang hak dan kewajiban. Pada pelajaran yang telah lalu, kita juga sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Ya, hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita peroleh, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Pada halaman 88, ada cara-cara untuk menghemat energi. Yang pertama, mencuci dan membilas secara cepat. Mencuci dan membilas secara cepat tidak perlu menggunakan mesin cuci apabila tidak terlalu penting. Karena pakaian akan tetap kering jika dijemur di bawah sinar matahari. Cara ini juga lebih murah dan juga lebih ramah lingkungan. Yang kedua,
pastikan perangkat elektronik dan listrik terputus. Pastikan mencabut kabel dari stop kontak saat benda-benda elektronik tidak digunakan. Yang ketiga, meredupkan listrik melalui lampu. Pastikan mematikan semua lampu yang tidak digunakan dan tidak menyalakan lampu jika tidak ada seorang pun di ruangan tersebut. Keempat, mengurangi konsumsi air. Misalnya, dengan mematikan keran air saat sedang menyikat gigi atau saat sedang mencuci tangan. Yang terakhir, memperbaiki ventilasi. Selain mesin cuci, AC adalah pemakan energi yang cukup besar. Hidupkan AC ketika benar-benar diperlukan saja. Hawa sejuk alami rumah dapat diperoleh dengan cara memperbaiki sirkulasi udara. Jendela dan pintu sebaiknya dibuka saat pagi dan sore. Pelajaran terakhir untuk hari ini adalah menyanyikan lagu diiringi ketukan dan intonasi. Namun sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu ketukan dan apa itu intonasi. Ketukan adalah lamanya bunyi sebuah nada. Sedangkan intonasi adalah tinggi rendahnya nada. Baik, anak soleh dan soleha, coba buka buku halaman 89. Di sini terdapat sebuah lagu yang berjudul Serumpun Padi. Mari kita dengarkan lagu tersebut bersama-sama. Serumpun padi tumbuh di sawah, hijau menguning daunnya. Tumbuh di sawah penuh berlumpur, di pangkuan ibu pertiwi. Serumpun jiwa suci, hidupnya nista abadi. Serumpun padi mengandung janji harapan ibu pertiwi. Serumpun padi tumbuh di sawah, hijau menguning daunnya. Tumbuh di sawah penuh berlumpur, di pangkuan ibu pertiwi. Serumpun jiwa suci, hidupnya nista abadi. Serumpun padi mengandung janji harapan ibu pertiwi. Anak soleh dan soleha, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Jangan lupa kalian mencatat hal-hal yang penting. Juga jangan lupa belajar di rumah. Jangan lupa juga menjaga protokol kesehatan. Semoga virus corona ini cepat berlalu dan kita bisa kembali masuk sekolah seperti biasa. I miss you. Akhir kata Bu Rara ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.